atau Bawaslu menganalisis ada beberapa potensi kerawanan pelanggaran pada pemilu 2004. Berpikir maju, berpikir cerdas gitu. Intoleransi ini saya rasa bukan lagi cara untuk kita meraih suara di 2024. Marilah kita buat narasi-narasi yang sifatnya lebih damai gitu ya. Halo, jadi di sini kembali di video kali ini kita akan membahas terkait 2024 juga. Di sini ada berita dari Tribun Jabar ya. Ya, coba kita akan bacakan. Ini terkait bagaimana potensi terjadinya kampanye hitam atau black campaign biasa disebut ya, dengan politik identitas. Nah, ini lumayan berkembang juga, ini sudah banyak yang dibicarakan terkait politik identitas dan banyak yang menarasikan lah gitu. Nah, coba kita bacakan dulu beritanya kayak gimana. Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu menganalisis ada beberapa potensi kerawanan pelanggaran pada pemilu 2004. Koordinator Divisi Hukum Bawaslu Provinsi Jawa Barat, Yusuf Kurnia, mengatakan potensi pelanggaran tersebut masih sama dengan masa pemilu 2019. Pertama, kita masih juga akan potensi politik identitas. Itu juga potensi akan muncul kembali. Apalagi kalau terjadi kandidat berbelah terkonsentrasi di dua kandidat pilpres, ucap Yusuf saat sosialisasi peraturan Bawaslu dan non-peraturan Bawaslu pemilu 2024 di satu kafe di Jalan Pelabuhan 2, Kecamatan Lembur Situ, Kota Sukabumi, Rabu 2/11/2022. Termasuk dalam pelaksanaan pemilu nanti masih akan ada black campaign atau kampanye hitam yang dilakukan pihak tertentu di media sosial, seperti halnya dilakukan para buzzer atau influencer dengan akun anonim. Untuk itu kami pun melakukan kerja kolaboratif dengan tim cyber kepolisian untuk menyelesaikan kampanye hitam di media sosial, tutur Yusuf. Adanya potensi kerawanan dan pelanggaran pemilu tersebut, masyarakat di Sukabumi bisa melaporkannya ke Bawaslu Kota Sukabumi. Laporan tersebut bisa disampaikan melalui aplikasi yang diluncurkan Bawaslu, yakni Sigap Lapor. Kami memberikan ruang kemudahan bagi publik untuk melaporkan pelanggaran, tidak harus datang ke kantor Bawaslu, tapi bisa langsung melaporkan melalui aplikasi Sigap Lapor, ucapnya. Aplikasi Sigap Lapor tersebut merupakan bagian dari tantangan dunia digitalisasi saat ini yang sifatnya semua akses informasi bisa mudah dan cepat dapat di masyarakat. Aplikasi ini juga memudahkan Bawaslu karena digitalisasi itu salah satu solusi mengurangi beban kerja bagi masyarakat pemilu, baik itu KPU di aspek teknik maupun Bawaslu dalam aspek pengawasan. Nah, terkait masalah isu intoleransi ini, saya rasa bukan lagi cara untuk kita meraih suara di 2024. Marilah kita buat narasi-narasi yang sifatnya lebih damai gitu ya. Jadi jangan membuat narasi-narasi yang bikin kita hanya terbelah gitu kan. Ini stoplah gitu narasi-narasi yang seperti itu, tidak penting gitu loh. Jadi masyarakat juga pinter lah dalam hal ini untuk melihat ini narasi ini apakah benar apa tidak gitu. Nah, jadi terkait masalah ini saya akan membacakan pernyataan dari teman saya. Ini cukup bagus ya tulisannya terkait
narasi-narasi yang diisukan sekarang yang menyangkut dengan agama dan segala macamnya, itu menurut saya udah hal yang tidak baik gitu. Marilah kita mengajak atau bernarasi kepada teman-teman, kepada masyarakat itu yang baik, yang sifatnya membangun gitu, yang sifatnya membangun dan memunculkan gairah di generasi kita untuk lebih berkembang, lebih maju gitu, mendidik masyarakat kita lebih baik gitu. Itu yang lebih penting menurut saya daripada hanya sekedar narasi-narasi yang sifatnya membelah gitu kan. Nah, ini kalimat teman saya ini cukup bagus ini menurut saya. Saya bacakan dulu ya. Dia mengatakan kalau orang mulai ribut-ribut soal agama di medsos, pertanda pemilu sudah dekat. Politik black campaign atau kampanye hitam sudah tidak efektif lagi di tengah kemajuan teknologi, komunikasi dan informasi. Tindakan semacam memblow up isu melalui skema black campaign dengan mengandalkan asumsi justru bisa menjadi bumerang dan bisa menjadi sarana infotainment gratis, menaikkan citra lawan politik di persepsi publik. Situasi keterbukaan informasi dan demokratisasi seperti saat ini, gerakan kampanye hitam hanya menjadi sarana sales promotion gratis yang makin membesarkan lawan politik. Ini bisa terjadi jika desain kampanye politik itu tendensius. Kesalahan fatal memakai strategi politik hitam. Ketika menstigma publik mudah hanyut dan terpesona oleh berbagai kecanggihan platform media yang dipakai mendelegitimasi citra lawan politik. Padahal makin kesini publik makin cerdas dalam memilih dan memilah berbagai informasi. Gerakan kampanye politik beberapa dekade sebelumnya mungkin bisa jadi efektif kala dilakukan secara manual, misalkan di saat publik tidak memiliki informasi penyimbangan karena teknologi digital belum berkembang pesat. Ya mungkin ini maksudnya yang daerah-daerah pelosok mungkin bisa dipengaruhi, tapi yang narasi-narasi ini kan di media sosial ya, yang lebih banyak ya. Jadi cukup sulit untuk kemudian bisa dicapai oleh orang-orang yang masyarakat yang hidupnya di pelosok-pelosok gitu. Jadi kan artinya tidak ada guna sama sekali gitu, tidak penting gitu. Nah, kesalahan taktik politik kampanye hitam berawal ketika muncul asumsi objektif yang mengira publik mudah digiring persepsinya. Ibarat marketing produk kampanye hitam yang dilakukan diduga tidak diimbangi dengan melakukan mapping kecenderungan konsumen politik yang berbagai strata. Yang perlu disadari, sekarang ada disparitas antara generasi milenial, generasi Z dan Alpha yang memiliki cara berpikir dan dimensi yang berbeda dengan generasi sebelumnya. Sebagai ilustrasi saat ini di kalangan anak muda lagi tren istilah FWD, friend with benefit, yang bercermin relasi simbiosis mutualisme. Nah, ini teman saya yang memposting di Instagramnya merespon terkait isu-isu intoleran yang berkembang saat ini. Jadi menurut saya juga, saya sebagai masyarakat biasa, generasi baru gitu di negara ini, itu hal yang konyol menurut saya. Konyol dalam arti begini, kita coba orang bernarasi ingin tidak ada intoleran, ingin tidak ada isu-isu agama, tapi terus dinarasikan. Dan ini kan tidak sehat sebetulnya, tidak sehat sekali, karena yang ada malah tambah
membuat kisruh di negeri kita ini, di bangsa kita ini. Jadi stoplah buat narasi-narasi yang lebih baik gitu. Misalkan sebagai lawan politik atau persaingan gitu, benar yang dilakukan. Kalau kita bisa ini ya, kalau kita mengklaim bahwa orang tokoh yang intoleran, coba yang buat narasi hasil kerja yang baik gitu. Insya Allah semua masyarakat itu akan care kok, akan peduli kok sama tokoh tersebut gitu. Apabila dilihat bahwa track recordnya bagus, track recordnya baik, track recordnya sukses, track recordnya baik lah gitu kan. Nah, jadi jangan membuat buzzer, jangan membuat kelompok yang terus itu aja polanya, terus melakukan narasi-narasi yang tidak penting, narasi-narasi yang udah bukan zamannya ya gitu kan. Jadi tidak bisa diambil bahwa narasi yang tahun-tahun berapa tahun yang lalu kita buat sekarang lagi, dan itu insya Allah kayaknya sepertinya tidak akan berhasil gitu. Jadi saatnya untuk berubah. Nah, tahun demi tahun kemajuan itu kan terus berkembang. Jadi narasi yang kita bangun pun harus berkembang gitu. Jangan narasi tahun 2009, tahun 2004 dulu 14 yang diambil lagi, yang dikonsumsi lagi oleh publik saat ini gitu. Nah, kapan kita akan berdamai dengan kondisi seperti ini kan gitu. Jadi marilah tokoh-tokoh atau calon-calon kita yang akan memimpin negeri ini di 2024 nanti dan seterusnya, berikan edukasi kepada masyarakat, berikan edukasi kepada generasi muda untuk berpikir lebih cerdas, supaya berpikir lebih maju, karena kendala kita saat ini adalah bukan hanya sekedar isu agama dan segala macam itu, tapi lebih kepada bagaimana ekonomi kita ke depan, bagaimana perkembangan kita ke depan negara segala macamnya gitu. Nah, jadi mari buat untuk tokoh-tokoh atau calon-calon presiden kita, kita berharap mereka bisa membimbing kita lah gitu, membimbing kita ke depan supaya lebih berpikir, berpikir maju, berpikir cerdas gitu. Jangan hanya berkutik di situ terus gitu. Dan kalau begini terus dari tahun-tahun yang lalu, dari pemilu-pemilu yang lalu, dan kita ungkit-ungkit sekarang lagi, terus kapan kita akan bisa maju? Generasi kita tidak akan bisa berkembang berpikirnya kan gitu. Nah, jadi saya berharap kepada tokoh-tokoh yang akan maju di 2024 adalah memberikan narasi yang baik, memberikan narasi yang membangun, memberikan narasi yang maju, berkembang gitu kan. Jadi jangan hanya isu agama yang dilontarkan, hanya isu intoleransi yang terus didengungkan gitu, yang akan membuat kita semakin pecah, semakin berpola yang seperti saat ini. Kita tidak mau seperti ini terus. Kita mau berkembang, kita mau maju. Kita masyarakat Indonesia pengen negara ini adalah negara yang maju di 2024 nanti dan seterusnya. Saya kira itu saja mungkin yang saya bisa sampaikan di video kali ini. Nanti kita akan membahas isu-isu yang lain terkait 2024 atau yang lainnya di video berikutnya. Terima kasih. Salam dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.